Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngadwi Agustinu Jayanti. Di sini saya mahasiswa semester 6 mata kuliah Manajemen Brand dan Merek. Pada kali ini saya diberikan tugas Bapak Dr. Muhammad Rifki Rosdani STMM untuk mata kuliah tersebut yang diampu oleh beliau. Pada kali ini saya akan membahas terkait brand positioning proses pada produk Promah. Nah, dengan ini terdapat 6 proses. 6 proses ini ada penelitian dan analisis, menentukan nilai visi dan merek, identifikasi target audiens, membangun pernyataan pemosisian merek. Yang kelima ada mengembangkan pesan dan komunikasi merek. Yang terakhir pantauan dan evaluasi. Dengan ini sedikit mengulas terkait rincian proses ini. Yang satu, penelitian dan analisis. Ini itu terkait kita menganalisis internal dan eksternal ya. Terkait analisis internal, dengan ini identifikasi pada analisis SWOT. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada produk Promah tersebut. Dan mencakup pangsa pasar seperti ada persepsi merek, proposisi penjualan, unik fitur produk, saluran distribusi, dan analisis pesaing. Dan tadi kan ada analisis internal ya, tentunya ada internal dan otomatis eksternal pun ada. Dalam analisis eksternal ini kita meneliti pasar antasida secara keseluruhan di Indonesia, memahami tren konsumen, perilaku pembelian, demografi audiens, target, dan psikografis. Di ini menilai sikap, nilai, gaya hidup. Analisis eksternal ini analisis strategi pemasaran, pesaing, dan identifikasi kesenjangan ataupun apapun di sekitar pasar tersebut gitu. Yang selanjutnya ini tentukan nilai dan visi merek. Nilai-nilai dari inti Promah. Nah, nilai-nilai ini berdasarkan penelitian. Tentunya nilai-nilai inti pada Promah ini misalnya obat, pereda cepat, lembut di perut, dan tentunya mereknya terpercaya gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu identifikasi target audiens. Maksudnya apa sih? Nah, kita ini mengidentifikasi dari segmentasi pasar berdasarkan demografi, kebutuhan, dan titik kesulitan. Contohnya gini, kita identifikasi segmen pasar pada produk Promah ini pada dewasa, keluarga, dewasa muda, dan keluarga, dan orang-orang yang rentan mengalami sakit mah gitu. Selanjutnya
Selanjutnya ini ada pernyataan yang jelas pada pemosisian merek. Nah, maksudnya apa sih? Kita ini melakukan meringkas pernyataan, ya definisi singkat lah gitu ya. Contoh, Promah adalah obat yang paling cepat dan paling lembut untuk sakit mah dan gangguan pencernaan. Gitu. Singkat dan sudah menjelaskan terkait produk tersebut. Mohon maaf ya, ini terkait gambar ini gambar Promah tapi dengan kualitas kurang bagus, jadinya hitam putih. Selanjutnya yaitu kembangkan pesan dan komunikasi merek. Maksudnya apa sih? Kita ciptakan suara dan pesan merek yang konsisten, yang sesuai dengan target audiens di semua saluran pemasaran. Ini termasuk mengembangkan iklan, konten di media sosial, desain pada kemasan, dan promosi di dalam toko gitu. Selanjutnya yaitu pantau dan evaluasi. Maksudnya apa sih? Kita itu melacak efektivitas strategi dari positioning tersebut. Gunakan riset pasar untuk mengukur kesadaran merek, persepsi pasar, dan kinerja dari penjualan. Nah, kita harus bersiap menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan pada perubahan pasar dan masukan dari semua konsumen gitu. Sedikit tambahan, ada 3 poin, yaitu mempertimbangkan konteks dari budaya Indonesia, karena Indonesia kan berbagai ragam budaya gitu ya. Ketika kita mengembangkan strategi positioning merek yang kita ambil contoh dari merek Promah. Nah, yang kedua, memanfaatkan warisan dan reputasi merek Promah sebagai antasida yang terpercaya, aman dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, kita harus fokus terhadap manfaat dari produk kita. Contohnya fokus pada manfaat penggunaan Promah, seperti kita percaya diri dan menikmati hidup tanpa kekhawatiran gangguan pencernaan. Baik, terima kasih. Dengan ini saya meminta maaf ketika ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.